Klik, klik, klik. Kadang, hidup terasa seperti naskah yang sudah ditulis sebelum kita lahir. Beberapa dari kita jadi tokoh utama, tapi kebanyakan cuma figuran. Tapi apa yang terjadi kalau si figuran berani merodek skrip? Kalau takdir ditulis ulang oleh tangan yang menolak pasrah? Ini bukan kisah sang pangeran, bukan kisah heroin sempurna. Ini kisah si figuran yang mengguncang seluruh dunia fiksi. Dung! Selamat datang di cerita Aira. Suara denting keyboard menggema pelan. Klik, 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 seolah dunia ini sedang diketik ulang baris demi baris. Kalimat terakhir yang kuingat sebelum semuanya gelap adalah, dan karakter figuran bernama Aira mati begitu saja, hanya karena lewat di jalan yang salah. Kalimat itu seperti pisau dingin yang menembus kepalaku. Karena ya, aku Aira, karakter figuran itu, yang kematiannya bahkan cuma jadi bumbu cerita, pemanis halaman, dan tidak akan pernah dikenang siapapun. Tapi saat mataku terbuka, aku tidak lagi berada di kamar kos sempitku. Di depanku terbentang kota yang indah, terlalu indah, bahkan sampai menyeramkan. Menara tinggi menjulang, langit biru seperti cat air, dan papan raksasa berkilau bertuliskan, "Selamat datang di dunia novel Cinta Takdir Para Pewaris." Dek, jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Aku mengenali kalimat itu. Ini novel yang aku baca minggu lalu, yang plotnya bikin aku emosi 7 turunan. Novel klise dengan tokoh utama super cantik, 3 cowok ganteng, dan semua figuran cuma jadi tumbal cerita cinta. Oh tidak, gumamku pelan. Jangan bilang aku. Tiba-tiba, suara tapak kuda terdengar dari kejauhan. Kereta kuda melesat gila-gilaan ke arahku, roda logamnya menggilas batu jalanan. Angin kencang menampar wajahku. Masuk ke novel murahan ini. Aku melompat ke samping tapi tak cukup cepat. Atau mungkin terlalu cepat. Kereta berhenti beberapa senti di depanku. Debu berterbangan dan 3 sosok cowok turun bersamaan. Yang pertama, rambut perak, dagu lancip, mata tajam seperti kucing kaya raya. Aura sombong terpancar dari cara dia melipat tangan. "Beraninya kau berdiri di jalanku," katanya dingin. Yang kedua, lebih tenang, rambut hitam, tatapan tajam dan dalam, seperti mata elang. "Kau aneh," katanya pendek. Dan yang ketiga, rambut coklat, mata hangat, dan senyum yang bisa bikin semua gadis figuran pingsan. Apakah ini takdir? 3 cowok sekaligus. Aku tahu mereka. Raphael si pangeran sombong, KL si pendekar pendiam, Noah si bangsawan romantis. Mereka bertiga adalah tokoh utama pria dalam novel ini. Dan aku hanya figuran yang seharusnya mati di halaman 27 karena tertabrak kereta mereka. Tapi aku belum mati. Aku hidup. Plotnya retak. Sebuah suara berat tiba-tiba bergema dari langit seperti suara sistem rusak. "Jika kau ingin mengubah nasibmu, potong takdirmu sendiri." Takdirku? Potong? Serius ini novel atau game glitch? Di atas kepalaku, papan teks semi-transparan muncul. Takdir, mati tertabrak kereta. Aku menatap teks itu lama, bibirku terangkat pelan. Oh, jadi gini mainnya. Alih-alih pasrah, aku melangkah mundur 2 langkah, lalu melompat ke sisi lain. Kereta meluncur melewatiku, menabrak tong jerami. Orang-orang teriak, para tokoh utama tercengang. Dan takdir berubah. Takdir telah diubah. Raphael melotot padaku seperti pangeran yang baru dipermalukan. KL menatapku seolah aku teka-teki yang tak bisa dia pecahkan. Noah malah tersenyum lembah lembut seperti bunga sakura. "Menarik," katanya. Dan sejak saat itu, hidupku, atau lebih tepatnya cerita ini, tidak akan pernah sama lagi. Hari demi hari berlalu, tapi bukan seperti dalam naskah novel aslinya.
Di novel, aku cuma muncul sebentar lalu mati. Tapi sekarang, Raphael muncul tiap pagi di depan rumahku cuma untuk berdebat siapa yang lebih keren. KL muncul subuh-subuh ngajak sparring entah kenapa. Dan Noah mengirimi aku bunga mawar setiap hari. 70 tangkai setiap hari. Kenapa hidupku jadi sinetron harem begini? Teriakku ke atap rumah kayu tempatku tinggal. Yang lebih gila lagi, sistem dunia mulai error. Orang-orang figuran sepertiku mulai sadar bahwa mereka tidak punya pilihan hidup sendiri. Mereka hanya pion dari cerita tokoh utama wanita, Clarissa. Tokoh utama sempurna itu muncul suatu siang dengan gaun putih panjang, rambut pirang berkilau, langkah seperti malaikat, dan senyum palsu seindah racun. "Siapa kau?" Suaranya lembut tapi menusuk seperti belati. Beraninya berdiri di samping Raphael. Aku hanya tertawa kecil. Figuran, tapi bukan lagi figuran yang bisa diinjak. Clarissa menatapku tajam. Aku tahu, di novel aslinya, dia pemeran utama yang tidak bisa disentuh siapapun. Tapi sekarang, ceritanya berubah. Raphael, KL, dan Noah tidak lagi menatapnya seperti pusat dunia. Mereka menatapku. Suara sistem terdengar lagi. Takdir tidak stabil. Alur cerita retak. Karakter mulai sadar keberadaannya. Langit berubah kelabu. Huruf-huruf skrip beterbangan seperti serpihan kaca. Adegan-adegan penting hilang. Tokoh utama wanita panik. Penjahat bingung kenapa selalu kalah di bab yang sama. Dan figuran lain mulai bangun dari tidur panjang mereka. "Sejak kau datang," kata Raphael dengan serius, "aku merasa bebas. Takdirku tidak lagi sama," kata KL datar. "Apa ini cinta?" Noah menatapku seperti bintang jatuh. "Apa ini reality show?" Balasku gemas. Mereka bertiga diam. Lalu Raphael tiba-tiba berkata, "Kalau ini reality show, aku harus jadi center." "Nggak ada yang minta," sahut KL datar. Noah cuma ketawa. "Kalian berdua lucu." Aku mendengus. Dunia ini mulai aneh, tapi aku menyukainya. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak hidup dalam skrip orang lain. Dari situ, aku mulai bergerak. Kalau aku ingin keluar dari dunia ini atau hidup dengan caraku, aku harus menghancurkan takdir yang tertulis. Rebut spotlight, tulis akhir baru. Raphael berubah drastis. Pangeran sombong itu jadi YouTuber kerajaan. KL buka kelas bela diri online untuk figuran. Noah bikin kanal gosip kerajaan dan bikin semua bangsawan ketar-ketir. Dunia mulai bebas. Orang-orang figuran mulai punya cerita sendiri. Tukang sapu bisa jadi pelukis. Penjahat jadi stand-up komedian. Villain buka kafe. Clarissa, dia berdiri di tengah kekacauan itu, matanya penuh kemarahan. "Ini semua karena kamu, Aira," teriaknya. Aku berdiri di depan mereka semua. Iya, dan aku bangga. Clarissa mengangkat tangan ke langit. Cahaya putih membelah awan. Sebuah kitab raksasa muncul. Kitab takdir asli. Kitab yang menuliskan semua skrip dunia ini. Buku yang aku kenali, karena akulah yang menulisnya. Dengan kitab ini, katanya lantang, aku akan menghapusmu dari cerita. Langit retak. Tinta hitam menetes seperti hujan, dunia bergetar, tapi Raphael berdiri di sampingku. "Kalau kau hapus Aira, kau hapus juga semua kenangan kita." KL mencabut pedangnya. Aku tidak akan biarkan itu. Noah menggenggam tanganku erat, karena kita memilihnya. Lalu notifikasi muncul dari langit. "Identitasmu terungkap, kamu penulis dunia ini." Aku membeku, ingatan menyeruak, malam panjang, layar laptop, secangkir kopi murah, dan skrip murahan yang aku tulis saat SMA. Novel konyol dengan tokoh sempurna dan figuran bodoh. "Aku penulisnya?" bisikku. Suaraku bergetar. Clarissa mundur selangkah, wajahnya pucat. "Jadi, ini semua milikmu?" Aku mengangguk pelan. "Ya. Tapi sekarang ini bukan cuma milikku, ini milik kita semua."
Rafiel menatapku dalam. Kalau begitu, tulis ulang takdirku. KL menyeringai kecil. Tulis ulang semuanya. Noah tersenyum. Atau biarkan kami menulisnya bersamamu. Tiba-tiba, pena emas menyala muncul di tanganku. Pena itu ringan, tapi seperti membawa seluruh dunia di ujungnya. Dengan satu tarikan napas panjang, aku mulai menulis ulang dunia ini. Clarissa tidak lagi jadi protagonis tunggal. Dia bebas memilih jalannya sendiri. Semua figuran punya kehidupan sendiri. Vilan punya panggung. Para bangsawan tak lagi jadi pusat. Dunia jadi milik semua orang, bukan milik satu tokoh utama. Rafiel membuka channel Raja Ngevlog. KL bikin dojo bela diri KL Fight Club. Noah jadi influencer romantis kerajaan dengan jumlah fans paling banyak sayangnya. Aku menjalani hari seperti orang biasa, jalan-jalan ke pasar, makan kue hangat, dan menghindari 3 cowok rese yang entah kenapa makin nempel setiap hari. Noah, berhenti ngirim unga tiap pagi. KL, tolong jangan duel sama ayam tetangga. Rafiel, stop bikin clickbait tentang aku. Mereka cuma ketawa. Tawa mereka bergema ke seluruh kota. Orang-orang tersenyum, langit kembali biru, jalanan ramai, pasar hidup. Tidak ada lagi takdir yang memaksa siapapun untuk jadi siapa. Suatu sore, aku berjalan di jalan utama. Orang-orang menyapaku, Aira, figuran legendaris, penulis dunia. Aku cuma tersenyum. Di belakangku, 3 pria itu berjalan berdampingan. Rafiel dengan jas bangsawannya yang menyilaukan. KL dengan pedangnya dan langkah santai. Noah dengan setangkai bunga di tangan. Mereka bukan lagi tokoh utama. Mereka pilihanku, teman seperjalanan, saksi hidup atas dunia yang kami ubah bersama. Aku menatap langit yang kini cerah, menarik nafas dalam-dalam, lalu tertawa kecil. Dulu aku cuma figuran, kataku pelan. Tapi sekarang aku pemilik panggung. Suara sistem terakhir bergema, bukan seperti sistem robotik, tapi seperti bisikan lembut. Takdir baru telah ditulis. Layar langit menutup perlahan, bukan tamat, hanya awal cerita baru. Cerita di mana tidak ada tokoh utama tunggal, di mana semua orang berhak jadi bintang dalam hidupnya masing-masing. Dan aku, Aira, si figuran ke-213, sekarang berdiri paling depan. Rani menulis ulang dunia. Para tokoh cowok hidup sesuai keinginan mereka. Davin membuka kedai kopi. Reyhan keliling dunia. Nara jadi pelawak kerajaan. Kai untuk pertama kalinya tersenyum. Rani tidak memilih siapapun. Romansa bukan akhir dari segalanya. Kadang menjadi dirimu sendiri jauh lebih kuat dari menjadi heroin siapapun. Dan begitulah, figuran ke-17 mencoret semua skrip. Ia tak lagi menjadi catatan pinggiran. Ia menjadi penulis. Ia menjadi pusat cerita. Dulu, Aira cuma karakter ke-213. Nama kecil yang akan mati di halaman 27. Tapi dunia berubah ketika ia memutuskan menulis ulang takdirnya sendiri. Tidak ada lagi tokoh utama tunggal. Tidak ada lagi alur yang harus ditaati. Kini setiap orang punya panggungnya sendiri, termasuk figuran. Dan mungkin begitu juga kita di dunia nyata. Mungkin kita cuma figuran dalam hidup orang lain, tapi kita selalu bisa jadi tokoh utama dalam hidup kita sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena cerita ini baru saja dimulai.